Sorry, aku masih ingat. Halo, cek. Masuk ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu. Ini jenis kuliah pengantar yang hybrid. Sudah pernah saya lakukan di tahun sebelumnya. Saya lupa di pengantar yang mana. Oh, di kelas 1 juga ya. Pas kita suntik-suntikan itu. Suntik-suntikan. Sekarang yang anamnesis dan pemilihan fisik abdomen. Baik, ini ada sebagian materi yang hanya bisa diaplikasikan nanti di blok patologis. Cuman karena sistemnya istilahnya spiral ya. Spiral itu nanti berulang. Jadi sebagian materi tersebut tetap dikasihkan sekarang, nanti dikasihkan lagi di tahun depan blok patologi sistem digestif. Tapi sudah ada kontennya, yaitu dalam hal anamnesis. Kamu nggak akan bisa anamnesis dengan baik ke pasien kalau belum ada isinya tentang penyakit, muntah itu DD-nya apa aja, penyebab muntah apa aja, itu nggak akan bisa kamu anamnesis dengan baik ke pasien yang seperti itu. Cuman akan tetap saya tampilkan. Jadi untuk yang CSL ini, pengantar maupun yang besok berikutnya, itu kita fokusnya sama pemilihan fisik sebenarnya. Pemilihan fisik, abdomen, sama pemasangan infus. Anamnesis hanya bentuk refreshing saja, karena kontennya nggak ada Recording dipakai. in progress. Bentar, saya share slide-nya dulu. Bentar. Mau pakai apa nih? LCD kah? Enggak. Kayaknya sih bisa, kayaknya. Oke, teman-teman yang online sudah kelihatan ya? Dokter. Kalau kelihatan di sini ya sudah, di sini aja. Oke, jadi gini. Oh iya, saya lupa. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Agar ilmunya bisa saya sampaikan dengan baik dan bisa diterima dengan baik pula. Karena mengingat selalu ya, kuliah jam ketiga sama jam keempat itu pasti retensinya sudah turun dibanding yang kuliah pagi. Semoga Allah tetap memudahkan kita dalam mempelajari ilmu-ilmunya. Berdoa dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Enaknya begini atau slideshow? Aja ya. Baik. Anamnesis, pemilihan fisik, abdomen kurang 1, sama pemasangan infus. Jadi nanti besok, intro dulu ya, yaitu kalian akan dipecah jadi 2 bagian kelasnya. Kelas yang tentang anamnesis dulu, sama pemilihan fisik, sama kelas satu lagi yang pemasangan infus. Karena ini dua-duanya ini sama-sama enteng dibanding infus. Infus itu benar-benar skill yang harus kalian kuasain. Nanti coba aja lihat besok. Pas awal pasti gini, walaupun kemana kita. Ya, jadi kalau pasien saya besok ada kesempatan harus, dok waktunya kurang dok, aja yang ada. Ya, seperti itu. Kalau memang merasa kurang dan ada banyak yang kurang, bisa minta sebenarnya. Mengajukan permintaan resmi ke Dr. Yeni. Itu ya. Baik, kita start yang awal dulu untuk anamnesisnya. Ini udah kelihatan. Jadi kalau untuk anamnesis ya, anamnesis kalian itu sebenarnya diminta untuk pertama ingat-ingat lagi teknik dasar komunikasi antar dokter dengan pasien. Komunikasi dokter pasien itu apa aja? Satu, harus memperhatikan dokternya laki atau perempuan, pasiennya laki atau perempuan. Kenapa harus diingat? Karena ini buka aurat. Pasti mau nggak mau, kalau keluhannya di seputar sistem digestif, ada keluhan di perut, ini untuk perempuan aurat ini. Laki pun ada auratnya sebagian, besar ke bawah kan? Jadi harus diperhatikan. Kalau saya ngasih kuliah di teman-teman universitas lain, mungkin nggak akan saya terlalu tekankan yang ini. Tapi karena kalian dicetak jadi dokter muslim, harapannya tahu akan hal itu. Jadi
satu perhatikan benar-benar ini laki atau perempuan. Nanti pas bagian pemeriksaan fisiknya tentu akan dibuka. Jadi masuk di anamnesis, di akhir dari anamnesis kan kalian bilang, oke, silakan ke bed. Ya, kalau dokter umum biasa gitu doang. Cuman sebelum ke sana, kalian di endingnya anamnesis itu ngomong, Mbak, misalnya saya dokternya laki ya, Mbak, ini mohon maaf, saya perlu melakukan pemeriksaan di perutnya. Kalau memang bersedia, saya periksa. Kalau nggak bersedia, resikonya ada. Ya, resikonya ada misalnya apa? Diagnosanya berdasarkan anamnesis atau kemungkinan salah. Kalau kemungkinan diagnosanya salah, berarti kemungkinan terapinya juga salah. Pastinya seperti itu. Harusnya itu typhoid, harus butuh antibiotik, tapi karena anamnesisnya kamu agak ragu, lebih mengarah ke sakit mah, ya obat mah untuk typhoid kan nggak bakalan mempan. Contohnya gitu. Jadi di anamnesis harus memperhatikan itu satu. Terus yang kedua, lingkungan. Ya, kasus apapun, kalau dokter sama pasien ini harus ruangannya tertutup, jangan terbuka. Nah ini yang sering terjadi pelanggaran dalam tanda kutip ya pada baksos. Pernah ikut baksos nggak? Ikut baksos itu meja jejer, di sini ngeluh, tetangga lu ternyata sakit itu ya. Ini melanggar sebenarnya, ya nggak boleh. Harusnya di ruang tertutup, terpisah, nggak kedengeran sama yang pasien lainnya. Bahkan mungkin pernah waktu udah siang ya, berkerumun. Yang ini lagi dalam mesin, yang lain nungguin di sebelah, di belakangnya gini. Pak nguping toh. Ini nggak boleh, karena kerahasiaan anamnesis dokter pasien itu harus dijaga. Ini kalau kondisinya baksos itu nggak bakalan bisa kalian jaga. Itu ya, jadi harus di luar itu, di luar baksos, kalian harus menjaga ini, memastikan. Misalnya, praktek gini ya, pasien masuk, kalian sudah duduk sini, lupa dia nutup pintu. Ya, bisa minta tolong pintunya ditutup. Oh, ya udah kalian tutup aja untuk menjamin kerahasiaan hasil anamnesisnya. Gitu. Siapa tahu ada hal-hal yang sensitif dari hasil anamnesis tersebut. Itu ya. Dan lain-lain kalian bisa ngeklik di slide itu atau bisa langsung dibuka slide saya yang sebelumnya tentang komunikasi dokter pasien. Oke, yang kedua tentang teknik anamnesis. Teknik anamnesis itu di mana-mana sama. Mau di blok digestif, blok kardiorespi, blok apapun itu sama. Dibuka dengan perkenalan dulu. Selamat siang, selamat sore, atau pagi, atau assalamualaikum ya. Seperti itu dibuka dengan perkenalan. Mencairkan suasana. Karena pasien kadang-kadang datang tuh dengan ya karena sakit ya. Terus atau tegang mungkin kita cairkan dulu. Biar apa? Biar anamnesisnya enak. Jadi cairkan suasana dulu. Assalamualaikum, monggo silakan masuk. Saya Dr. Reza dengan Mbak siapa nih ya? Yang kedua itu cek identitas. Kalau saya di Poli biasanya nggak nanya nama. Dengan Mbak Desi di Purworejo ya misalnya. Oh gitu dok, udah 2 itu cukup. Nggak usah, Mbak Desi umur 27 di Purworejo, teleponnya sekian, nggak usah lengkap-lengkap. Karena jarang sekali ada pasien datang di hari yang sama dan jam yang sama, namanya sama, alamatnya sama. Jarang banget, saya nggak pernah nemu malahan yang seperti itu. Yang mungkin terjadi itu di rawat inap. Di rawat inap ada mungkin sini Joko, sama. Tapi biasanya alamatnya beda. Kalau alamatnya beda, umurnya nggak ada yang sama. Ya, itu. Jadi perkenalan, mencarikan suasana, sama dibuka dengan ada keluhan apa nih, gitu. Atau mungkin kalau di kuliah agak-agak susah ya. Ada perlu apa? Kalau saya biasanya bilang ada keluhan atau keperluan apa. Karena kadang-kadang kalau di poli itu cuma minta surat keterangan sehat. Ya, seperti itu. Mau dok, ada tugas dari kantor untuk general check up. Oh, ya sudah lain lagi. Cuman di luar itu kita ngomongin ke materi yang sekarang, berarti langsung aja. Ada keluhan apa? Nah, hati-hati di sini. Keluhan apa? Kalau di urutannya biasanya awal keluhan umum ya. Keluhan utama, KU. Nggak selalu apa yang diutarakan pasien pertama kali itu adalah keluhan utama. Dok, saya muntah, dok. Padahal muntahnya udah dari seminggu yang lalu. Muntah. Terus habis itu diare 3 hari ini, 3 hari belakangan. Terakhir dari kemarin badannya lemes. Nah, maka keluhan utamanya adalah badan lemah. Kenapa? Kalau dari sisi definisi, keluhan utama itu adalah keluhan yang membuat pasien datang berobat. Kalau memang keluhan utamanya adalah muntah, kenapa nggak dari dulu datang?
Kalau memang keluhan utamanya adalah diare, kenapa nggak dari 3 hari yang lalu datang? Jadi keluhan definisinya keluhan utama adalah keluhan yang membawa pasien untuk datang ke dokter atau datang berobat, gitu ya. Jadi yang kalian catat jangan cepat-cepat muntah dok, muntah kalau utamanya muntah jangan. Kalau memang di rekam medis itu sudah ada kolom-kolomnya, keluhan utama, terus anamnesis gitu ya. Nah kalian tulis dulu aja di anamnesis. Sudah selesai anamnesisnya baru kamu bisa taruh di kolom keluhan utama belakangan. Paham ya? Oke, keluhan utama sama keluhan penyerta. Jadi keluhannya kamu data. Kamu data dulu. Ini kita masih yang nomor pertama ya, teknik anamnesis. Keluhan. Jadi anamnesis itu cuma 2 sebenarnya yang kamu tanyakan. Kamu cuma nanya tentang keluhan sama riwayat. Gampang. Keluhan dibagi 2, keluhan utama sama keluhan penyerta. Masing-masing kamu gali pakai OLD CART. Selesai. Keluhan itu. Tinggal riwayatnya kamu gali aja yang berhubungan dengan keluhan utama sama keluhan penyerta. Riwayatnya misalnya, kamu biar ini aku ngajarin yang sistematis ya. Kamu gali riwayat si pasien dulu, baru orang di luar pasien. Maksudnya gimana? Si pasien misalnya ya, yang terkait sama keluhan utama sama keluhan penyerta. Dulu pernah kayak gini apa enggak? Atau ini loncat-loncat boleh kok. Dulu pernah kayak gini apa enggak? Dulu kalau memang pernah diobati apa? Sekarang kayak gini sudah diobati apa? Seperti itu. Terus masih berkaitan dengan pasien, lifestyle-nya gimana, alergi gimana. Kadang-kadang keluhannya itu adalah karena alergi. Ya, cuma kalau yang di digestif, alergi mungkin enggak ya. Jarang kalau yang di digestif pencernaan. Ada orang gitu mencret karena alergi, kayaknya enggak ada ya. Yang kebanyakan tuh alergi reaksinya kalau nggak ke sistem respirasi, ya ke kulit. Digestif jarang. Tapi tetap karena di sini statusnya belajar, tetap itu akan harus ditanyakan untuk melengkapi status. Ya, belajar yang lengkap dulu. Nanti pas sudah jadi dokter, bolong-bolong nggak apa-apa. Kamu bisa memilah sendiri mana yang sesuai, mana yang nggak sesuai, mana yang diperlukan, mana yang nggak diperlukan. Udah, riwayat tentang pasien selesai, selesai. Baru nanya riwayat orang sekitarnya pasien. Di keluarga ada nggak yang kayak gini? Atau mungkin dia seperti kalian misalnya sudah lama tinggal di Malang, kan nggak sama keluarga misalnya nih, teman-temannya ada nggak yang kayak gini? Siapa tahu itu adalah penyakit menular atau keracunan massal, bisa jadi. Ada nggak orang di sekitar yang sakit kayak gini? Iya, itu sekampung loh dok. Loh ternyata sekampung ya. Habis ada resepsi. Resepsi pernah kejadian dimasuk di koran kan? Sekampung itu diare sampai puskesmasnya kewalahan. Itu juga harus digali riwayat orang sekitarnya. Udah gitu doang, selesai anamnesis. Selesai anamnesis, tinggal diarahkan ke bed. Enak cuma 2 doang, gali keluhan sama. Nah, masalahnya secara teori gampang, pas praktek pasti susah. Jadi besok harapannya sudah tahu teorinya nih ya, praktek tuh. 1 jadi dokter, 1 jadi pasien. Sekarang kita nggak praktekkan, waktunya terbatas. Kita fokus ke pemasangan infus sama pemasangan abdomen aja. Seperti itu. Ya, jadi besok dibagi 2 kalau salah 100-100. Anamnesis gantian. Nanti ada feedback dari temannya gantian lagi. Atau dari dokter pasien ditukar. Mau gampangnya sih, kamu dulu pernah ada sakit apa nih? Ada yang sakit mah enak, bisa ditanyain di sini. Ada yang pernah diare, kamu ingin ingat lagi mau jadi pasien dengan keluhan diare. Bisa juga seperti itu. Besok. Itu ya. Udah, selesai. Teknik anamnesis, begitu aja. Baru kita nanti ke isi anamnesisnya. Ini nggak kita bahas. Isi anamnesis itu bisa kalian buka di SKDI di bagian daftar masalah. Seperti ini. Ya, daftar masalah. Kadang-kadang pasien datang dengan keluhan mata kuning, mual muntah, atau mual doang tanpa muntah, diare, apalagi tuh. Sakit gigi kan juga digestif ya. Cuman untuk yang sakit gigi biasanya kalian lihat dulu kondisinya. Periksa, wah ini bagiannya dokter gigi nih. Udah serahkan ke dokter gigi aja kalau memang ada. Kalau ternyata waktu itu kasusnya adalah di tempat terpencil, nggak ada dokter gigi di sekitar, dan kamu sudah dapat materi gigi dan mulut, ya obati ya silakan obati. Itu ya. Ingat-ingat kompetensinya. Nggak usah dicatat, ini sudah ada kok di buku ini. Kan slide-nya juga nanti akan saya kasih. Ya. Jadi nanti ini akan lebih detail lagi, slide ini akan lebih daftar masalahnya akan lebih detail lagi di blog yang akan datang. Blog patologi sistem digestif.
Ini berdasarkan keluhan. Nanti yang di blok patol berdasarkan penyakitnya. Gitu ya. Oh, penyakitnya ini. Biasanya keluhan subjektifnya adalah, atau kita bilang gejala ya. Gejala adalah ini. Nanti cara galinya seperti itu. Oh iya, kita balik sedikit ke yang anamnesis tadi, catatannya ya. Nanti kalau sudah jadi dokter, kadang-kadang kalian ketemu pasien yang introvert, tertutup. Cuma mau ngomong kalau ditanya. Maka mau nggak mau kalian pakai yes no question. Ada keluhan muntah nggak? Nggak dok. Mual nggak? Saya pernah sekali dapat kayak gitu. Males banget nanya pasien kayak gitu, beneran. Karena saya tuh selalu ngasih ke pasien, bisa diceritakan nggak keluhannya? Mesti saya bilang kayak gitu. Keluhannya apa? Muntah dok. Bisa diceritakan keluhannya dari awal gitu. Iya, muntahnya dari 7 hari yang lalu dok. Udah berhenti gitu ya. Loh ya apa sih? Tapi saya nggak ngomongin kayak gitu. Ya apa sih? Enggak. Ya sudah, kalau memang oh ini orangnya introvert nih, ya sudah, pikiran kalian ke patologisnya, DD-nya kan keluar tuh ya, yang menyebabkan mual muntah apa aja, kan nggak mungkin asma menyebabkan mual muntah. Ada bunyi ngik apa enggak kalau nafas, nggak mungkin kalian nanya itu. Nanya yang sesuai sama gejala dan tanda, gejala dari penyakit yang ada. Sudah, pakai yes no question. Kalau nggak introvert, nah ini yang ditambahkan tadi, ceritakan, pakai open question. Bisa diceritakan nggak muntahnya kayak gimana, mulai kapan, segala macam udah. Baru nanti kalau ada data yang belum dia keluarkan, belum dia keluhkan, tapi kalian perlu itu, misalnya muntahnya mulai kapan, dia belum cerita itu. Dia cuma bilang muntahnya isinya air sama ada makanannya sehari 3 kali. Lebih parah lagi kalau dia makan yang pedas, misalnya seperti itu. Tapi dia nggak ngomong tuh mulai kapan. Itu bisa jadi kamu masukkan pertanyaannya yang yes no question. Sudah lama apa belum? Oh sudah dok, mulai kapan? 3 hari yang lalu. Nah itu. Jadi yes no question-nya di belakang, jangan di depan. Itu ya. Nah ini tentang pilihan-pilihannya. Nah ini nanti bisa kalian pakai untuk role play besok. Kamu mau pilih apa nih kasusnya? Oh perut kembung, silakan. Perut saya kembung dok, pas besok ya. Ini kita nggak bahas. Nah, ini apa nih? Oh keterampilan klinisnya. Ini keterampilan klinis yang kalian kuasain. Nanti kalau jadi dokter, ya. Tapi kalau yang sekarang selama preklinis ya dicicil. Ada yang dilakukan sekarang, ada yang dilakukan besok di blok patologi anatomi, ya. Inspeksi abdomen, sorry ya. Pemeriksaan fisik yang pertama tentu harusnya vital sign. Ya, vital sign. Cuman itu udah otomatis lah. Mau di sistem apapun, pemeriksaan pertama pasti vital sign. Tensi, nadi, RR, sama suhu. Ya, walaupun dia nggak ngeluh demam, tetap vital sign harus dicek. Karena siapa tahu setelah pulang kok jadi demam ya. Loh kemarin nggak ngeluh demam, buktinya mana? Misalnya nggak ada, karena kita nggak periksa. Salah kita. Jadi vital sign itu wajib di semua sistem. Vital sign baru kita pemeriksaan sesuai dengan keluhannya. Kalau kalian mengira ada masalah di abdomennya, ya berarti inspeksi abdomen. Kalau masalah cuma di sini, oh kesulitan menelan, bisa juga kan tonsilnya membesar ya, atau ada peradangan sehingga pas menelan sakit. Itu kan sebenarnya keluhan sistem digestif, tapi bukan di abdomen. Gitu ya. Jadi urutannya seperti ini tidak betul-betul sesuai urutannya gini. Harus dipilah-pilah lagi. Inspeksi abdomen, terus yang ini ya, termasuk abdomen juga sebenarnya, cuman tidak kita praktekkan sekarang. Ini inspeksi inguinal saat tekanan intraabdomen meningkat. Ini masuknya nanti di hernia inguinal nanti di blok urinari. Di blok urinari yang ada sistem reproduksinya, karena itu lebih ngarah ke masalah reproduksi biasanya, reproduksi pria atau wanita. Nah, untuk yang di abdomen, kalau biasanya inspeksi palpasi perkusi auskultasi, maka ingat jangan kebalik. Auskultasinya didahulukan setelah inspeksi. Ada yang tahu kenapa? Ada yang tahu? Bukan supaya tidak berubah, tapi pada kasus di dalam ada masalah di perutnya, ada peradangan, khususnya ada peradangan, maka kalau kita tekan, kita palpasi, atau kita perkusi, itu ada kemungkinan peradangan itu terpacu atau terpicu ya. Sehingga karena ada reaksi radangnya berlebih, muskulusnya si otot itu tambah aktif.
Efeknya apa? Bising ususnya jadi meningkat. Tidak sesuai kondisi yang aslinya. Ya, seperti itu. Makanya auskultasinya didahulukan. Harusnya dia meningkatnya cuma jadi 60 kali per menit, tapi karena kondisinya itu, tapi karena kalian lupa, nggak auskultasi dulu tapi langsung palpasi, langsung meningkat jadi 130 kali per menit. Ngeri banget tuh misalnya. Seperti itu. Atau bahkan kalian neken di kalau kebetulan kasusnya adalah appendicitis, neken di sini. Teng, wah itu udah parah itu. Udah parah banget, langsung ada defense muskular. Ototnya kencang. Wah, ini susah. Dengerinnya juga susah. Ususnya di dalam pasti juga aktif banget tuh, kocar-kacir udah dia. Gitu. Jadi makanya khusus di pembesaran abdomen, auskultasi didahulukan sebelum palpasi dan perkusi. Antara palpasi perkusi mau yang mana duluan terserah. Ya. Di auskultasi nanti kita cuma dengerin satu suara bising ususnya. Ya, tentu yang di sekarang patologi kondisinya fisiologis, probabilitasnya juga teman sendiri, nanti paling dengerin bising ususnya. Normal pastinya. Atau kalau memang kebetulan nggak doain ya, besok ada yang sakit, mencret misalnya, diperiksa bising usus meningkat tuh kayak gimana sih? Nah, itu bisa didengerin nanti. Ya, rucuk-rucuknya cepet banget. Kalau memang dia lagi diare. Gitu. Cuma kemungkinan besok bising ususnya normal. Nanti dicari normalnya berapa kali per menit. Range kok itu, berapa sampai berapa kali per menit bising ususnya. Ada yang melambat juga. Kalau yang melambat biasanya ada masalah. Nah, ini yang saya bilang, ini agak-agak nyerempet patologis. Jadi besok mungkin yang normal dulu aja. Ya, bisa berkurang, bisa melambat, bisa juga tambah cepat. Setelah di auskultasi, maka kita lakukan perkusi. Perkusi di abdomen itu ada beberapa macam ya. Nanti ada videonya di sini, di situ. Perkusi abdomen, satu, menilai udara yang ada di dalam abdomen. Meningkat atau menurun. Ya, ada perkusinya, normalnya kan sonor. Ada yang hipersonor. Hipersonor tuh kalau pernah kembung ya, masuk angin, tung tung tung, itu kedengaran banget loh. Aku pernah dapat pasien satu kayak gitu, kembung banget dia. Wih, kencangnya perutnya ini banyak darahnya. Itu hipersonor suaranya. Nanti di video ini nggak ada. Masih yang normal aja. Yang penting tekniknya. Nah, tekniknya gimana perkusi? Sudah pernah diajarin juga. Gerakannya di sini ya. Tuh, lihat ini saya diam. Kata nggak? Kata nggak? Nanti ya pas di sini. Ini saya diam. Yang gerak cuma ini doang. Kalau gerakannya di sini, ini terlalu keras, sama kadang-kadang miss, nggak pas. Ya, gerakannya di sini. Tuh. Cuma di wrist joint doang. Perkusi. Satu kali boleh, kalau saya lebih senang 2 kali. Tung 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 tung. Kalau saya banyak. Tung 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 tung. Nah, itu mungkin ada dendam pribadi kali ya sama pasiennya. Wah, ini dulu yang ngebully saya nih. Gitu ya. Terus setelah itu perkusi yang lain lagi, tadi itu perkusi yang biasa ya. Nah, baru perkusi yang khusus. Misalnya ada kasus tadi ya, kalau ternyata lo kan hipersonor ya. Atau mungkin saya bukan hipersonor, redup. Kalau redup berarti ada sesuatu di dalam perutnya. Biasanya ini redup itu kalau ada cairan di peritoneumnya. Ada cairan, biasanya tuh kalau terjadi kelainan di hepar, ada terjadi penumpukan cairan di sana, maka kita bisa menilai seberapa banyak cairannya dengan cara perkusi shifting dullness namanya. Ya, shifting dullness, kalau normalnya masih dikit, pasiennya berbaring ya, itu masih di tepi doang. Yang redupnya cuma di tepi. Sininya pasti masih sonor. Sonor, redup. Ya, semakin banyak airnya, semakin sedikit area sonornya. Nah, kita pastikan bahwa itu adalah udara dan itu adalah air dengan cara miringin pasiennya. Prinsipnya fisika lagi, air akan menempati posisi yang rendah. Maka pasti kalau itu adalah air, dia akan kalau dia miring ke kanan, airnya pasti ada di sebelah sini. Ini langsung sonor semua. Yang tadinya redup sampai sini, itu akan pindah semua redup yang ke sini. Mau lebih yakin pindahin sini lagi? Nggak usah. Satu sisi aja. Apa dua-duanya? Pasti ya gitu lagi kok. Dibuat mainan pasiennya. Jangan ya.
Itu namanya cystic dullness. Nah, di belakang kayaknya nggak ada videonya, karena itu yang patologis ya. Sama lagi hepar ya. Kalau hepar ini seringnya kalau di dokter itu bareng sih antara pemeriksaan toraks, karena harus buka toraks. Ya, liver span namanya, peta hepar itu mencari batas hepar. Batas hepar bukan seperti yang anatomi di bawah tuh, dari sini sampai sini, enggak. Kita di pemeriksaan fisik hanya bisa melihat batas atas sama batas bawah. Tapi itu sudah cukup untuk tahu bahwa hepar ini membesar apa enggak. Dengan cara menilai liver span-nya. Liver span-nya normalnya 8 sampai 12 cm. Kalau dia kurang dari 8, dia mengecil, atrofi, sih? Sirosis. Sirosis hepatis itu biasanya karena penyakit hepatitis atau alkoholik ya, heparnya rusak, lama-lama dia sedikit mengecil. Atau heparnya membesar, tumor ya, atau kasus-kasus pembesaran hepar lain karena polutan bisa juga. Kerjanya hepar jadi meningkat, terlalu banyak minum jamu yang nggak genah, karena kan atau obatnya kebanyakan, kan kerja hepar untuk intoksikasi, detoksikasi, menetralkan toksin. Maka dia kerjanya jadi memberat tuh. Akhirnya dia kewalahan, salah satu caranya adalah dengan memperbesar diri. Nah, kita ketemu tuh nanti, liver span-nya pasti lebih dari 12. Jadi dicari batas atas sama batas bawah. Mulai dari tengah aja langsung. Nih, ya, mid classical line, turunin ke bawah. Kalau nggak mau dari atas, langsung aja ke sini. Kok sonor? Astagfirullahaladzim, saya lupa. Sonor mah yang di sini, torak ya. Timpani. Ya, kalau di perut suaranya timpani. Tung-tung itu timpani. Jadi sonor, terus redup. Dapat batas atas. Mau turunin langsung ke bawah bisa. Dari redup terus jadi timpani. Atau pindah dari bawah, ke atas. Timpani. Dapat redup. Dapat itu nanti batasnya. Nanti di sini ada, kalau di sini videonya nanti ada. Dapat deh liver span-nya berapa. Itu ya. Terus kalau tropsupes yang patologis, kita lewatin dulu aja. Kalau undulasi kayak main gendang. Ini barengan sama cystic dullness karena isinya air. Karena isinya air ya. Kalau nggak ada air itu, kalian tepuk sebelah sini, itu getarannya nggak akan nyampe ke sini. Tapi kalau ada air, ada yang menghantarkan. Kenapa nggak bisa lewat? Karena ditekan. Jadi syaratnya untuk yang undulasi itu ada tangan yang membatasi sisi kanan sama sisi kiri. Tekan Pak, bisa pasiennya disuruh nekan atau perawatnya suruh nekan, bisa. Biasanya sih pasiennya. Tekan sini kuat-kuat Pak ya. Nah, terus tangan kalian kiri kanan. Sini sini kerasa apa enggak? Ya. Itu kalau dia perutnya membesar, kan kemungkinannya dua, keisi sama udara sama atau keisi dengan cairan. Nah, undulasi ini kalau ada cairan, kalian ketuk sini, tuk, kalau sudah ditahan itu di sini masih kerasa, tuk, kerasa loh, masih getar. Berarti pembesaran perutnya itu karena cairan. Tapi kalau karena udara, ditahan kayak gini, ketuk, tuk, ini nggak bakal kerasa. Sudah satu aja, jangan tung, sama kayak tadi, jangan dimainin. Ya, satu aja, tung, kerasa, oh sudah. Berarti ada cairannya, jangan dibalik lagi, tung, biar adil. Nggak usah, satu aja. Itu tes undulasi. Oke ya, itu perkusi. Mau perkusi dulu baru palpasi, monggo. Mau palpasi dulu baru perkusi, silakan. Nah, untuk palpasi, ingat satu ya, palpasi seringnya untuk menilai lokasi nyeri. Dok, saya nyeri dok, sebelah mana? Di bagian atas. Persisnya mana? Nggak tahu. Karena nyeri itu adalah sensasi. Kadang bisa bersifat subjektif, bisa juga river pain. River pain itu aslinya nyerinya di sini, di usus buntu. Tapi awal-awal awal-awal kejadian usus buntu jarang tuh sakitnya di sebelah kanan bawah. Seringnya di ulu hati. Hati-hati. Ya. Nyerinya di ulu hati. Tapi pas kalian pencet, oh nggak sakit ya? Sakitnya di sini. Loh, hati-hati. Ini kalau dibiarkan lama bisa jadi usus appendicitis yang sudah mau pecah. Saya lupa namanya. Seperti itu. Maka kalau ketemu yang seperti kasus yang kayak gitu, nyerinya keluhan subjektifnya tadi nyeri ulu hati, tapi pas dipencet pemeriksaan fisiknya nyerinya di kanan bawah, segera, Mbak, Mas, USG ya. Loh kenapa dok? Sakit di sini tuh sering kali 90% itu karena usus buntu. Jadi
Itu yang perlu kita singkirkan awal. Bahayanya singkir saya sudah tenang udah. Tapi kalau itu benar usus buntu, harus segera saya rujuk ke dokter bedah. Sebaiknya ditangani cepat. Kalau memang dari USG-nya, oh masih awal nih, radangan biasa, kasih aja anti radang, selesai kok. Oh, silakan, itu wilayahnya dokter bedah sudah. Ya, apendisitis nanti kalian lihat di SKDI juga. Level kalian level berapa? 1, 2, 3, atau 4. Level kompetensinya boleh menterapi apa enggak. Jadi seperti itu, nyeri, satunya nyeri. Nah, karena palpasi itu adalah untuk menilai lokasi nyeri, sebaiknya dipalpasi area yang bukan dikeluhkan sama pasien. Kalau nyeri ulu hati, jangan mulai dari sini. Kalau mah ini adalah sakit mah dan mahnya sudah parah, kalian tekan, nyerinya bisa nyebar. Harusnya di umbilikal itu nggak nyeri, dia bisa ngeluh nyeri juga setelahnya itu. Jadi mulailah dari bawah. Yang sakit nggak, lo dok yang sakit yang di atas. Saya kemarin ketemu kayak gitu minggu lalu. Dia nyerinya di sini. Saya jadi saya mau periksa diatur sama dia. Dia pengennya dia mulai periksa dari atas dulu. Lo enggak. Standarnya itu memang harus dari yang nggak nyeri. Oh ini nggak nyeri ya, nggak nyeri. Jadi benar-benar nggak nyeri sudah. Sudah. Nah ini nyeri kan? Itu. Ya. Baru yang atasnya. Karena kalau dibalik, ini yang sakit ya? Iya dok. Ini kalau menurut teknik yang pertama tadi harusnya di umbilikal nggak nyeri. Kalau kamu tekan, aduh sakit dok. Pas kamu tekan sini, dia bisa kesakitan juga. Kalau kayak gitu, maka kamu bisa misdiagnosis. Harusnya mahnya ringan, tapi bisa parah karena areanya sudah meluas, area nyerinya. Ya, bahkan mungkin sampai ke sini juga. Loh, kok ini sakit ya? Wah, ini udah parah nih sakit mahnya nih. Obatnya sembarang kalir dikasih banyak-banyak. Atau bahkan mungkin suruh pas ini USG aja dulu. Padahal nggak perlu. Kesalahan pasien bukan kesalahanmu. Karena tekniknya keliru. Tapi itu nggak ada di checklist. Ya. Jadi memang harusnya seperti itu. Dimulai dari yang nggak sakit dulu. Palpasi. Kalau palpasi ringan begini ya. Palpasi dalam kapan butuhnya? Kalau memang organnya ada di belakang. Ginjal misalnya. Kalau ginjal malah bukan dalam lagi. Dalam plus di manual. Nah, tapi kita nggak bahas di sini kalau yang ginjal. Ginjal itu nanti di blok urinari. Diangkat, ditekan. Palpasi dalam lagi itu kalau memeriksa, nah tadi sudah anatomi ya, vesica velea. Gallbladder itu nggak ada di permukaan, kamu harus tekan dalam. Ke dalam, ke atas. Kan ada di baliknya hepar. Jadi kalau palpasi dalam itu dia nengkik gini. Nengkik, udah. Nanti dia akan bisa berhasil menyentuh vesica velea kalau memang ada pembesaran dari kandung empedu itu. Pembesaran pasti ada sakitnya. Sakit udah. Wah, empedunya peradangan nih, entah ada batu kah, ada infeksi, itu urusan belakangan. Kamu cara periksanya dulu aja. Palpasi dalam ringan sama dalam, palpasi hepar seperti ya, hepar itu secara anatomis sudah lihat di pada frame fascinasi, posisinya dia selalu terlindungi sama poste. Ya, lihat liver span-nya. Kalau memang dia normal, itu nggak akan bisa kamu palpasi. Nggak ada masalah di sini. Bisa palpasi sendiri. Nggak ada yang keras-keras di bawahnya poste. Kalau ada keras berarti curiga heparmu membesar. Loh beneran. Tuh, nggak ada kerasnya. Dan ini salah sih sebenarnya, karena harus berbaring, bukan berdiri gini ya. Oke, oh iya, mengingat berbaring. Jadi pas sebelum palpasi, saya lupa ya. Sebelum palpasi, selalu pasien diminta untuk memfleksikan kakinya di hip joint sama di knee joint. Ya, di genu sama di kokse. Jadi kalau sudah seperti ini, tujuannya apa? Merelaksasi dinding abdomen. Nanti bisa dicek. Bandingkan kamu palpasi dengan kondisi kaki pasien lurus dengan kondisi pasien kakinya ditekuk seperti itu. Lebih enak. Dan akhirnya untuk melakukan palpasi dalam itu lebih gampang. Lebih mudah untuk mencapai titik terdalamnya. Gitu ya. Nah itu tambahannya tadi. Terus merpisen di biliar, dilihat aja di sini ya. Di apa namanya? Tadi yang saya bilang, merpisen itu yang tadi tekanan palpasi dalam agak ke atas. Terus tambahannya kalau merpisen ya, pasiennya disuruh tarik nafas dalam. Karena tarik nafas dalam, maka heparnya akan terdorong ke bawah. Terdorong ke bawah, maka akan lebih tekan lagi tuh si gallbladder-nya. Gitu.
Oke, itu pesan. Appendix-nya ini ada beberapa tindakan lagi ya. Ini bukan pasti sih kalau persuasan ya, muskulus persuasnya disuruh kontraksi. Masih ingat muskulus persuas kalau kontraksi gerakan yang terjadi apa? Lupa. Nanti ada gambarnya ya. Reflux kita nggak lakukan sekarang, nanti di blok patologis digestif atau di blok urinari. Karena reflux itu kebanyakan yang diperiksa adalah prostat sama ureternya kalau memang ada floatingnya. Oke, sudah. Satu slide aja udah berapa menit ini ngomongnya. Dah, nah, isinya seperti ini. Kalau mau didetailkan, satu, kamu harus persiap dulu, harus pahami anatomi sistem digestif, pasien sudah mengosongkan vesika urinarianya, karena kalau VU-nya penuh, kadang-kadang tuh dia akan memunculkan reaksi nyeri pada saat ditekan di suprapubis. Udah sakit dok? Sakit benar apa enggak? Sudah pipis apa belum? Oh belum, pipis dulu aja. Pipis, begitu sudah pipis, ditekan lagi nggak sakit, oh berarti benar tadi sakitnya gara-gara VU-nya kepenuhan. Ya, pastikan pasien sudah mengosongkan VU-nya. Posisi yang standarnya seperti ini, supine position, baring. Oke, standar lah ya. Terus posisi dokternya di kanan. Nah, ini kalau kalian prakteknya kelamaan di ruang yang ber-AC, kadang-kadang ini tangannya jadi ikutan gini nih. Maka kalau bisa gini, hangatkan dulu, gini aja cukup. Ya, nggak perlu sampai diginiin atau diginiin. Ya, nggak usah. Kalau di barat biasanya ada yang buat ngangetin tuh. Kalau di toilet biasanya ya, atau tempat mesin, tempat cuci tangan, karena ada hand dryernya. Pakai itu bisa juga. Dryer atau warmer gitulah. Itu jadi hangat sehingga begitu, karena ini kan diciptakan kondisinya hangat seperti itu. Begitu kena yang tangan yang dingin, kaget dia bisa jadi memicu yang ada di dalam, entah muskulusnya kontraksi, difungsikan lagi, atau reaksi radangnya bertambah. VU-nya jadi meningkat juga. Oh kok VU sih? BU, bising usus. Terus kedua tangan relax di samping, sebelum pasti hangatkan, posisi pencet di kanan aku udah ya. Kalau di buku, menurut yang di buku, yang optimal atau yang bagus adalah posisi pasiennya baring, dokternya duduk. Kalau mau inspeksi loh ya, sejajar. Biar benar-benar ketahuan kalau ada pembesaran distensi. Kalau dari berdiri kadang-kadang nggak terlalu kelihatan, kecuali distensinya sudah over. Kalau dengan kondisi seperti ini itu bisa kelihatan bahwa perutnya udah nggak rata lagi, agak gendut. Distensinya bisa dua kemungkinan ya, memang dia orangnya gendut, tumpukan lemak di perutnya, atau memang ada sesuatu yang berhubungan sama keluhannya. Oke, nah ini hubungannya sama anatomi sudah ya, ada 9 regio. Kenapa dibagi 9? Karena masing-masing regio mencerminkan organ-organ spesifik di baliknya. Beda sama kalau yang 4 kuadran. 4 kuadran itu dia nggak spesifik. Nah ini 9 regio juga. Ya ini organ-organ spesifiknya berdasarkan regionya. Nanti pas ketemu sesuatu pun nyeri misalnya ya, nyerinya sesuai sama penamanya ini. Jangan nyeri di regio tengah atas, nggak ada tuh di statusnya pasien nyeri di tengah atas atau nyeri di tengah apa? Umbilikal ya. Nah, tapi pakai ini nyeri di hipokondrium dextra atau sinistra. Seperti itu yang dituliskan di statusnya pasien. Nah, ini pemeriksaannya, teorinya aja. Nanti kita langsung praktekkan. Apa yang dicatat pada saat inspeksi abdomen? Dicatat apa yang perlu diperhatikan. Yang dicatat yang mana? Ya, yang ada kelainan aja. Nggak usah bilang, kulitnya bagus. Terus, kotak-kotak. Nggak usah. Ya. Atau umbilikusnya kotor. Nggak pernah dicuci nih pas mandi nih. Gitu. Itu nggak usah. Tidak tampak gelombang pristat khusus. Ya kalau nggak tampak, nggak usah ditulis. Otomatis kalau kamu nggak tulis, itu dianggap tidak ada. Atau sebaliknya, pokoknya tidak ada makna klinisnya. Itu ya, tampak adanya pulsasi. Nah, ini yang distended yang saya bilang tadi. Ini saya lupa, pasien anak kalau nggak salah. Di sini sampai kayak gini. Ini kalau ada distensi seperti ini, tadi misalnya
Inspeksinya berarti ada distensi abdomen, terus di auskultasi mungkin ada peningkatan bising usus. Kalau kondisi kayak gini, pakai stetoskop yang biasa tuh biasanya nggak kedengaran bising ususnya. Harus pakai yang bagus. Terus pakainya bukan yang diafragma tapi yang bel. Yang bel tuh yang nggak ada membrannya. Ini aslinya ada membrannya, cuman rusak kayaknya. Ya, yang ini membran. Ini membran, ini bel. Bel biasanya ada karetnya di sebelah sini. Ini stetoskop dual function untuk dewasa sama anak-anak, tapi dua-duanya membran. Ya, ada stetoskopnya yang standar itu yang depan membran, yang belakang bel. Nggak akan kedengeran kalau pakai stetoskop yang biasa. Udah, habis itu yang kayak gini susah tuh kita menilai reverse pen-nya berapa, nggak bisa. Atau ada nyeri di palpasi Heper juga nggak bisa. Ini di snap tuh susah banget untuk ditekan. Gitu ya. Ini gambar di snap. Terus auskultasi. Ini tadi sudah saya bilang, kalau auskultasi di abdomen didahulukan, karena kalau melakukan perkusi palpasi dapat meningkatkan peristaltik usus, bising ususnya jadi meningkat. 5-34 kali per menit bising ususnya. Catat kalau ada suara lain, tadi saya lupa bilangnya. Kalau ada suara lain dari bising usus, nah kalau bising usus dengerin nanti ya, kerucuk-kerucuk gitu doang. Kadang-kadang ada suara kayak metallic sound, tapi ini patologis, kita nggak belajar sekarang. Mau nyari sendiri juga nggak apa-apa nanti. Metallic sound atau suara yang lainnya lagi banyak. Nanti bisa didengarkan. Yang perlu kamu dengar sekarang adalah yang bising usus aja. Ini teknik perkusinya sudah saya jelaskan juga tadi. Gerakan nyari wrist joint yang diketuk itu sebenarnya nggak ada perbedaannya ya. Yang saya alami, yang saya pengalamannya itu mau ketuk di kuku kah atau di sendinya ini itu nggak terlalu ada perbedaan. Cuma secara teori memang karena di sendi ini ada cairannya, maka ada kemungkinan suaranya teredam sama cairan sendi tadi. Ini kan antara sendi ada interfalangeal joint ya. Itu kan ada apa namanya? Ada cairan sinovialnya. Tuh, pasti ada peredaman, tapi nanti bisa coba sendiri. Nggak terlalu signifikan. Bahkan mungkin bisa dibilang nggak ada. Ini videonya kalau nggak salah bisa di nanti bisa dipelajari sendiri ya untuk ini. Nah, koneksinya lemot kan? Tap your abdomen again to check the size of your liver. Next, use percussion to assess the liver span. Starting from a tympanic area, percuss up the right midclavicular line until the sound changes to dullness. Mark this point as the liver's lower border, which usually is at or just below the costal margin. Then percuss from an area of lung resonance down the right midclavicular line until the sound changes to dullness. Mark this spot as the liver's upper border, which typically falls between the 5th and 7th intercostal spaces. Then measure the distance between the marks. The liver span usually is 6 to 12 centimeters. Oke. Itu yang liver span.
Shifting dullness kayak gimana? Ini nanti boleh di skip kalau untuk yang patologis ini ya, karena kan tadi saya bilang yang fisiologis. Ini kan masih bab fisiologis, jadi yang pemeriksaan patologis mungkin nggak dulu. Kecuali yang peka hepar. Shifting dullness sama ondulasi jangan dulu. Apa? Mau dipraktekin juga nggak apa-apa sih. Ascites, shifting dullness. The most reliable clinical sign to detect ascites is checking for bilateral flank dullness. If a patient with ascites is lying supine, fluid accumulates in the flank regions, leading to dullness on percussion. At the same time, the air-filled bowel loops are forced upwards by the free fluid due to buoyancy, resulting in tympanitic percussion. To locate specifically where dullness shifts to tympany, or the air fluid level, percussion should be performed from the sides towards the middle. To confirm that the dullness is caused by ascites, ask the patient to switch to a lateral decubitus position. If ascites is present, the air-filled bowel loops will shift accordingly and remain at the surface of the fluid. As a result, the air fluid level will shift as well. This is known as shifting dullness. Ini yang ondulasi. When the abdomen is distended, checking for a fluid wave will help you distinguish between dilated loops of bowel, fat, and free fluid. Only fluid will transmit a pressure wave. Test for this by having an assistant or the patient fix the midline of the abdomen with the edge of his hand. Hold one of your hands against the patient's flank and tap the patient's opposite flank with the fingertips of the other hand. If free fluid exists, you will feel a fluid wave strike your hand. Okay, at this point, Tom, I'm going to have you take your hand and place it at midline, like this. And I will grab your right flank, and I'm going to tap with my left hand on your left flank, checking for a fluid wave with my right hand. So we're performing 2 tests today to assess Baik, itu tadi yang perkusi di abdomen. Ini video yang tadi ya. Kok ternyata ada di sini. Ngapain saya klik? Shifting dullness-nya ondulasi. Nah ini ya palpasi tadi yang. Kalau palpasi yang tadi ada palpasi ringan sama palpasi dalam, yang dipakai adalah yang buku permukaan palmar dari jarinya yang ringan. Kalau dalam menukik untuk menilai, memang seringnya untuk menilai nyeri atau ada massa apa enggak. Massa yang ada di abdomen yang normalnya yang bisa kamu raba ya di hepar atau di ginjal, tapi dengan bantuan tangan. Lien nggak bisa tuh kecuali memang dia membesar. Kemarin lihat ya tadi ya, lihat di kadaver, kok tadi kemana benar? Yang plasinasi tersembunyi banget tuh di belakang, susah untuk diraba lien itu. Nah, identifikasi per regionya untuk palpasi. Nyerinya di 9 regio, terus massa di 9 regio juga. Kalau ketemu massa yang nggak sesuai normalnya, misalnya, kok di umbilikal ada keras-keras ya, jangan ada tumor nih, bisa juga ciakolan atau apa, tapi jarang ada di tengah.
maka kamu akan beralih ke identifikasi massa. Nanti ada diajarin di blog patologis ukurannya seberapa, mobile apa enggak, apa namanya, ada perlekatan apa enggak, konsistensinya gimana, tapi nanti enggak dipelajarin besok. Oh iya, ada cara lain lagi khusus untuk yang pasiennya geli. Cewek biasanya. Nah, cowok juga. Saya beberapa kali, cuma seringnya cewek. Gitu. Maka ada tekniknya. Kamu, Mbak, permisi ya, saya pinjam tangannya. Tapi ini cuma bisa untuk lokalisasi nyeri. Nggak bisa massa. Coba ya sini ya, pinjam tangannya. Pakai tangan sendiri biasanya nggak sepiro nyerinya. Gelinya nggak terlalu. Karena dia tahu mau dipegang. Ya, coba sini ya pelan ya. Sudah, saya tekan ya, tekan. Itu nggak terlalu nyeri biasanya. Dibanding sama ditekan sama orang lain. Karena tahu tuh lagi mau ditekan. Pasti gitu. Iya nggak? Oh ya. Jadi besok kalau nyari perbandus jangan Arya ya. Cari yang lain. Karena nanti kalian nggak bisa belajar. Gini terus buang waktu. Ya, jadi bisa pakai jarinya si pasien. Sama 9 regi juga. Sini sakit nggak? Siapa tadi? Lagi di Tapi ini di main room. Aris lagi belanja, Aris. silakan masuk ke Belanja. record room masing-masing ya. Sudah bisa ya? Bentar. Kita pindah Record room-nya enggak ada, dokter. Outroom-nya belum di-create ya? Oke. Iya terus. Oke gini, jadi terkait masalah ini untungnya kita hybrid kayak gini ya. Besok teman-teman yang hadir di sini kalau bisa nyebar ke kelompok-kelompok CSL yang ada. Jangan ngelompok jadi satu. Kan yang ada sudah ada materi langsung sama pengalaman kan yang di sini. Ya, nanti ajarin temennya. Itu tetap didampingi sama si tutor sih. Itu ya. Oke, waktunya sudah mau habis. Setengah jam lagi. Monggo bisa masuk sudah breakout room. Oke. Peserta rapat ketuntasan, undangan rapat ketuntasan bisa masuk ke cadangan 2. Terima kasih. RK 2-nya nggak ada ya? Di bawah, dokter. Oh, di bawah. Recording in progress. Terus ya, bisa dibantu yang labsnya 1-2 laptop biru untuk join. Cek, suara saya udah masuk ya? Dokter. Halo. Iya, mana? Itu yang laptop labsnya 1-2 belum join ya, Dok? Iya, bentar nih lagi mau dijoinkan sama. Sudah. Terima kasih. Lagi mau dijoinkan. Oke, kita agak percepat yang ini ya. Kenapa nggak bisa? Ganti HP yang lain. Karena habis ini kita praktek harus ada yang dari ini. Masa mau bawa laptopnya? Bisa juga sih. Ya, bisa juga ya. Nah, palpasi. Nah, ada lagi namanya nyeri lepas. Ya, nyeri lepas itu gimana? Pas kan nggak nyeri, tapi pas dilepas, malah nyeri. Itu terjadi karena kalau ada suatu proses peradangan atau massa yang tadi yang saya bilang, yang terikat. Suaranya dimakan udah. Bukan itu. Udah ya, cek. Oke. Jadi pas ditekan, dilepas, baru nyeri pas lepasnya.
Itu karena ada misalnya nyerinya di sebelah sini ya, umbilikusnya ada peradangan terus dia melekat ke posterior. Pas kita kan nggak sakit, tapi pas tekan sebelah sini di tempat lain dilepas, karena lepas itu tung gitu ya, ini ikut ketarik, ketarik tapi dia melekat ke dasar, itu akan menyebabkan peradangannya kayak apendisnya itu ke teregang, baru sakitnya parah muncul. Itu seperti itu nyeri lepas. Cuma nanti akan dilakukannya di blok patol. Untuk yang visual itu nggak akan di ESL-kan. Dan yang tadi saya bilang menilai permukaan massa ini yang lengkapnya untuk yang palpasi. Move through the 9 regions of the abdomen with superficial palpation, then deep palpation. Superficial palpation elicits tenderness and identifies masses. Palpation pressure should be limited to the light pressure of flexion at the metacarpal phalangeal joint. If tenderness is present, be able to distinguish between tenderness, guarding, rigidity, and rebound tenderness. Deep palpation identifies and defines masses. If masses are identified, examine them so that they can be described later to the examiner. Try to warm your hands before placing them on the abdomen. Winces and tension from cold hands. Untuk yang perempuan rekan yang nggak bisa kuat, find the abdominal muscles to be tense. Encourage the patient to relax them. So Dara, I have to put a hand on your tummy now. Are you in pain anywhere? Yeah, it's sore down here, doctor. If the patient reports pain, nyerinya di sini bring bilangnya your kanan bawah, examination tapi as far away from that area as kiri possible atas. and move slowly towards it. Look at the patient's face. Their facial expression may be a better indicator of their actual pain levels than what they describe to you. Next, palpate for the liver. Take some deep breaths. If a liver edge is Di video felt, ini not tidak consistency. dilakukan ya, fleksi. Gallbladder is rarely palpable, but if inflamed, tenderness can be elicited by looking for Murphy's sign. Okay, keep going. The spleen is normally impalpable and has to be at least twice its usual size to be palpable. If you do feel a mass, be able to differentiate between an enlarged spleen and an enlarged kidney. Stop breathing deeply now. Next, blot each kidney. If palpable, note the size, regularity, and consistency of the kidney. Sebenarnya untuk video-video gini gampang untuk kalian cek ya nanti. Ini merupakan kita skip. Ini palpasi yang di manual, nanti dipelajari yang di ginjal ya. Untuk yang ini, ginjal kiri, ginjal kanan. Ini kita skip aja untuk yang palpasi ginjal. Ditambah kalau untuk ginjal ada nyeri ketok ginjal. Nanti di blok urinari, blok setelah ini ya. Nanti ada di sana. Ini kita lewat aja yang di manual ginjal. Ini untuk appendix yang ada psoas sign sama obturator sign. Caranya seperti itu, menilai ada nyeri di titik McBurney apa enggak. Titik McBurney itu ya kanan bawah, di ujung kanan bawah ini tempatnya si appendix vermiformis. Nah kalau dampisan ada tambahan akan bertambah nyeri atau terpicu nyerinya kalau dia batuk. Karena apa? Pas batuk itu dia meningkatkan tekanan intraabdominal. Karena kan otot abdomennya akan menekan ke dalam untuk memunculkan memunculkan aksi berupa batuk yang spontan. Untuk psoas sign, nyeri saat ekstensi tunggal bawah, gambarnya yang atas ini ya, ini psoas sign. Kalau obturator sign yang bawah, kalau difleksikan tunggal bawahnya. Flexikan kalau kebalik, paling kiri dilipat, maka yang kuadran bawah yang sakit. Sudah, itu yang anamnesis dan pemeriksaan fisik. Kita pindah ke yang infus. Waktunya agak kurang sebenarnya.
Ya, pemasangan infus dibilangnya IV kanul ya. Loh, kok nggak muncul ya? Oh iya, screen-nya belum. Sorry. Share screen. Oke, sudah kelihatan. Sip. Kelihatan ya? Nah, pemasangan IV kanul ini agak-agak kalian akan diajarin 2-3 kali nanti. Yang pertama di blok ini, ya, pemasangan IV kanul, karena memang beberapa kasus dehidrasi itu sumbernya dari digestif, mual, muntah. Sumber keperluan lain untuk IV kanul adalah kalau terjadi perdarahan. Maka nanti kalian akan diajarkan juga dan diujikan juga di bloknya emergency. Terus lagi di blok kardiorespi, di blok kardio. Saya lupa, yang patol apa yang fisiol. Itu juga akan diajarkan. Terakhir, pas mau naik ke koas, itu akan diajarkan lagi. Jadi total 4 kali. Harapannya nanti pas mau masuk koas itu sudah mumpuni lah untuk melakukan pemasangan IV kanul ini. Ya, teorinya nggak usah ya, dilewat aja. Nanti tinggal dibaca. Nah, ini yang perlu diperhatikan sebelumnya, penting banget bahwa nggak boleh sama sekali ada udara di sistem infusnya itu. Sistem di selang infusnya. Kalau di botolnya pasti ada udaranya ya. Selang infusnya nggak boleh, karena begitu itu ada fatal. Pernah kejadian ada emboli di vaskulernya. Kalau vaskulernya di perifer mah nggak masalah. Vaskulernya di arteri koronaria, lemah mati jantungnya. Arteri koronaria sekecil itu ada gelembung udaranya. Akhirnya aliran darah di arteri tersebut terganggu. Nggak mandek sih, cuman kan cucut gitu doang jadinya dikit. Ya, otot jantungnya jadi kurang nutrisi. Mati jantungnya, ya mati orangnya sudah. Ya, jadi pastikan itu sederhana tapi berat ininya, kesalahannya. Kalau sampai kamu lupa atau tidak benar-benar menghilangkan udara di selang infus. Ya, cairannya harus bersifat larut air, ya iyalah. Ya. Nggak usah mikirin itu kita. Tapi yang perlu diberikan di poin kedua ini adalah kalau kita mau nambahkan obat ke dalam. Ya, jadi nggak sembarangan sirup tuh kita bisa masukin. Ya, kita nggak bisa masukin sembarangan yang ke dalam botol infus. Neurobion itu bisa karena dia terlarut pasti. Pernah lihat ya infus yang warnanya pink itu ditambahin sama neurobion biasanya. Atau yang warnanya kuning itu dicampurin yang lain lagi. Antibiotik biasanya. Kenapa ganti sendiri? Caranya harus steril. Jadi kalau infusnya botol infusnya sudah seperti ini ya, ini nggak ada karetnya dan sudah terbuka, ini udah pasti nggak steril yang dipakai. Oke. Atau dalam hal memasangnya juga nggak steril, itu hati-hati juga. Enaknya gini aja kali. Bener ya. Nah, jadi saya nggak usah ngeliat ke sana, nggak usah ke sini. Bisa kalian lihat. Ya, sudah. Ini alat-alatnya, dikenali alatnya, infuset ada 2, makro sama mikro. Yang untuk anak-anak pakai yang mikro, untuk yang dewasa pakai yang makro. Karena kalau tujuannya untuk rehidrasi, kamu infusnya pakai yang mikro, nggak akan kekejar itu. Tetesannya lambat pasti untuk yang mikro. Itu cara infusnya yang dibutuhkan apa itu teoritis, kita nggak pelajari di skill, kita melajari cara masangnya. Terus IV kanul harus sesuai dengan ukurannya. Kenapa ada NGT di sini ya? Terus tourniquet, kapas alkohol sama plaster, kasa kadang dipakai kadang enggak. Yang stand in, nggak ada tiang infusnya. Ya lah, harus ada tiang infusnya ya, karena posisinya harus lebih tinggi daripada jantungnya pasien atau tempat masuknya pasien itu. Dan skin steril sama pian ginjal. Nanti
ada untuk yang seperti ini nggak ada bagian-bagian yang nggak perlu steril amat, yaitu di selang infusnya nggak perlu dipegang pakai hand steril juga nggak apa-apa. Oh ya, itu tadi ya gambaran ininya, infus setnya. Yang ini sama yang atasnya. Oke. Nah, untuk tahu mikro sama makronya itu sudah ada sih tulisannya 20 tetes per mili, berarti itu yang makro. Karena logikanya untuk mencapai 1 mili hanya butuh 20 kali netes. Berarti kan tetesannya besar-besar. Bandingin sama untuk mencapai 1 mili harus 60 kali netes. Berarti tetesannya kan kecil. Gampangnya gitu logikanya. Kalau nggak mau ngafalin. Ya, atau ada perbedaannya lagi di chambernya, di bezelnya. Nah, ini dia. Di sininya ada bagian yang kecilnya apa enggak? Ada jarumnya apa enggak? Ya. Aja. Dah. Ini termasuk pasang NGT juga dah? Enggak kan? Infus doang kan ya hasilnya? NGT juga masih? Masa? Nanti waktu nih. Kuliahnya enggak. Oh, sudah berarti ya? Oh ya. Nah, ini beberapa IV kanul namanya ya. IV kanul bisa dibedakan berdasarkan warnanya. Ini bukan menunjukkan suatu pelangi, tapi memang ada ukurannya. Nanti pakai ukuran apa itu teoritis, bisa dibaca sendiri nanti. Ini botol infusnya. Yang tadi yang pakai ulir sama yang sekarang sudah standarnya itu pakai karet. Karena ini sterilitasnya terjaga, terus bisa ditusuk bolak-balik. Kalau ditusuk terus dilepas bocor pasti. Ya nggak bisa dibalik gini, pasti tumpah. Makanya untuk yang model kayak gitu, yang ini cuma dipakai biasanya sekarang untuk cuci luka. Cuci luka kan nggak bisa pakai air keran ya. Pakai ini. Nanti ada alat tambahannya, warnanya hijau. Itu untuk ada moncongnya, jadi bisa disemprotkan kalau memang perlu untuk membersihkan luka yang di bagian dalam. Oke, nggak kita bahas di sini. Jenis caranya itu yang di situ RL kalau warnanya merah. Kalau NS biasanya warnanya orange. Kalau yang D5 warnanya hijau. Nah, ini tambahannya, cuman kalian nggak perlu tahu dulu sekarang. Ini ada 3-way. Nanti bisa masang 2 infus di situ. Satunya infus, satunya obat bisa, atau satunya infus, infusnya double juga bisa. Misalnya D5 dicampur sama NS, itu bisa langsung masuk barengan. Itu bagian-bagiannya. Ini yang standar ya, karena ada pakai wing, terus ada capnya juga. Yang sebelah kiri bawah itu yang tourniquet. Ya, selalu bilang mau prosedur apapun harus bilang dulu, Pak, Bu, ini harus dipasang infus, kondisinya dehidrasi, harus segera dipasang cairan. Atau mungkin, oh ini untuk mempermudah masuknya obat karena nanti rawat inap, daripada bolak-balik suntik kita infus aja. Infusnya nanti tetesannya maintenance, 20 tetes per menit. Itu tetesan maintenance. Nanti tujuannya bukan untuk rehidrasi kalau seperti itu, tapi untuk mempermudah masukin obat ya. Itu harus diinformasikan. Itu. Ini persiapannya, kenalan diri, terus pastikan posisinya nyaman. Posisi nyaman, terus alat dan bahan nanti disiapkan. Ini kita singkirkan dulu yang nggak dipakai. Nanti kenalan ya. Oh, kelihatan nggak ya dari kamera yang itu atau ini? Kelihatan kayaknya ya. Oke, selalu perhatikan teknik septic aseptik penting ya. Ini beberapa contoh yang kemarin, alhamdulillah sih udah akhirnya lulus. Yang OSC, UKM PPD maupun OSC yang kompre, itu beberapa nggak lulus gara-gara kurang memperhatikan septic sama aseptiknya ini. Misalnya apa? Nanti ada pas kita melakukan. Ini harus steril, ini nggak boleh dipegang, nggak boleh nyentuh sini, nggak boleh nyentuh sini, ya apalagi di imut ya. Oleh aja haus,
Terus ini juga harus steril. Dah, ini yang infusnya ya, posisinya seperti ini. Atau ada juga yang apa tuh? Oke. Ada juga yang nyatu sama bed yang infusnya itu. Dah, nah kita sebelum langkah-langkah ya, kita kenalan dulu sama alatnya. Ini handscoon, udah tahu ya. Ini pean ginjal atau bengkok. Kurang satu, ada bak instrumen harusnya. Oh, ini dia. Untuk yang pemeriksaan fisik, prakteknya skip aja ya. Kita langsung ke pemasangan infus ya. Ini aseptik, ini septic on, nggak boleh ditaruh yang steril ya. Ini nggak steril. Jadi bisa buat naruh sampah atau buang cairan infus. Jadi ini tujuannya gitu. Kita nggak pakai ini. Ini ya, saya sudah bilang 20 tetes per menit. Atau di sini enaknya sudah tertulis tipe dewasa. Ya, dewasa muda, dewasa tua, nggak tahu lah. Oh, ini juga ada. Ini masih terbungkus. Nah, sayangnya yang model baru ini itu bagian yang ke infusetnya nggak ada tutupnya. Dulu ada tutupnya, entah itu tutup khusus atau dipasangin ujungnya jarum, needle ya, gini dulu. Ini menjamin nggak gampang tersentuh ininya. Kalaupun gini, tuh kan kehalang. Ya, gitu. Terus ini tutupnya nggak sesuai ini. Lepas, bukan tutupnya dia. Oke, yang sekarang kemasannya kayak gitu. Jadi hati-hati kalau nanti menerima barang yang kayak gini. Ini makanya jangan dihafal, tapi dipahami prinsipnya. Ini nggak boleh tersentuh dua ini doang. Ini dua nggak boleh dipegang langsung. Oke ya. Dah, nah dalam kondisi kemasan baru, maka ini pasti nggak ada cairannya. Ya, posisinya pasti seperti ini, dan ini pasti sudah tertutup. Gitu. Terus ini rollernya. Kondisi ke atas itu kondisi terbuka, ke bawah terkunci. Pada saat pembelian, ini kondisinya pasti terbuka. Ini pasti kondisinya kosong. Nah, ini tergulung. Ini alatnya yang pertama. Yang kedua, kita pakai yang sudah terbuka aja dulu. Ada modelnya kayak gini. Ini nggak pakai sayap. Ya, ini nggak pakai sayap. Kalau yang pakai sayap yang loh, kok nggak ada? Kemarin ada. Yang ada di gambar ini tadi loh. Ini kan ada sayapnya. Nah, atau yang lebih jelasnya yang ini nih. Mana tadi? Loh, mana? Ini dia. Ada sayapnya nih. Wings. Ya, anti kerut, anti bocor. Ya kan kalau pakai wing ya. Yes. Nah, yang perlu diketahui untuk ini tutupnya. Ini nggak boleh dipegang. Ini kanulnya. Kanulnya itu ada dua. Ada jarumnya dibungkus sama silikon. Yang kita masukin ke vena tuh awalnya dua-duanya, tapi nanti jarumnya dilepas. Sehingga ini jadinya lentur. Kalau mau masukin lentur nggak bisa. Bengkok kemana-mana, makanya ada jarum. Membuka jalan sama meluruskan posisinya. Oke. Sudah. Terus di sini ada tempat penampung darahnya. Jadi pas nanti masuk, darahnya akan ke sini. Tanda bahwa kanul kamu tuh sudah masuk ke vena. Sudah masuk ke pembuluh darah. Itu terisi sudah. Nah, kalau sudah seperti ini, nanti ada langkahnya. Ini tujuannya untuk mendorong kanul. Yang warna pink ini adalah pegangannya untuk kanul. Tuh. Kalau ini didorong, dia akan keluar dari jarumnya. Nah, kalau sudah keluar darah di sini, maka
jangan dilanjutkan lagi masukin jarumnya. Karena nanti misalnya ini venanya ya, ini masuk, celup, ini kan sudah masuk ke lumennya nih, lumennya vena, darahnya keluar ke sana. Maka kalau kamu terusin, jebol. Enggak, akhirnya nanti kanulnya nggak masuk ke venanya, masuk ke seputar perivenanya, di sekitarnya vena. Plebitis lah terjadi, jendol. Cairannya ada di interstisial, nggak masuk langsung ke sirkulasi. Atau jangan juga kamu tarik. Kalau sudah masuk, jangan ditarik dulu jarumnya sampai benar-benar kanulnya masuk semua. Gini ya, ini vena udah masuk. Lihat di layar kelihatan nggak ya? Ini karena biar lebih jelas. Aku kayak demo di mana aja. Jadi gini ya, ini masuk nih, serut, udah masuk ke lumen nih, masuk ke lumen, darahnya sudah ke sini. Nah, si jarum fix sudah, pakai satu tangan, mau tangan kanan kayak mau tangan kiri, difiksasikan. Tanganmu yang satunya lagi ini untuk ngedorong. Ini jangan disamakan ya, ini pakai tangan yang satunya lagi biar lebih gampang. Nah, ini dorong masuk ke sana. Sudah mentok di kulit, baru kamu cabut keluar si jarumnya. Kalau kamu lakukannya berbarengan, masukkan kanul sambil menarik jarum. Yang ada malah nanti masuknya sebagian doang si kanulnya. Contoh ya, gini, masuk, aku kayak lagi mau sulap. Kosong. Karena udah masuk nih ke vena. Darahnya udah ke sini. Terus sambil ini didorong, sambil ini ditarik. Nah, dia udah keburu di sini keluar. Mau masukin lagi ke sini, pasti yang terjadi ini malah ketekuk ke sana. Gitu. Maka ini sebagai penuntun. Ya, harus ada di dalam dulu sampai semua silikon kanulnya ini masuk ke dalam vena. Jelas ya? Nah, ini jangan dihafal tapi dipahamin prinsipnya. Karena kalau kamu menghafal, yang ada nanti pokoknya. Pokoknya gitu yang diajarin. Ya, jangan. Tapi kamu harus tahu, paham prinsipnya. Oke. Ini yang model pertama. Ada banyak model. Nanti kamu pas praktek di puskesmas akan ada banyak. Ada lagi yang kayak gini. Ini mirip-mirip sama yang itu. Cuman dia nggak pakai tutup. Jadi ini jangan dilepas dulu sampai kamu benar-benar siap untuk memasukkan IV kanul ini ke venanya pasien. Kalau yang ini kan bungkusannya kertas ya. Jadi kamu buka, masukin ke bak instrumen yang kotak ini. Set. Ini loh. Ya, karena ini kondisinya luarnya nggak steril, dalamnya steril. Maka ini harus dibuka, keluarnya ke sini. Oke. Dah, ini alatnya sudah. Ini sudah. Tadi yang pakai wing digambar ya. Tourniquet. Nah, ini gampang-gampang nggak susah. Tapi begitu salah, fatal. Untuk ujian. Salahnya biasanya buang waktu jadinya. Misalnya, ini yang harus dimasukkan kan begini ya. Tangan, ini dilipat ke atas. Terus dikencangkan. Sama lah kayak yang di pramugari ya. Nah, lepas ya. Saya nggak bisa. Saya bukan pramugara soalnya. Ya, jadi seperti itu. Nah, tapi ini ke depan. Ingat, lihat ya. Kuncinya tuh ngadepnya keluar. Begitu ini kamu pasang kebalik, ngadepnya ke saya, ngadepnya ke dalam, ini nggak akan bisa dilepas. Sehingga pas kamu udah pasang di sini, masukin venanya ya, masukin kanulnya, seret, sudah masuk, darahnya sudah masuk ke chambernya ini tadi, kan harusnya dilepas, cetek. Ini nggak bisa lepas, karena kekunci gini, kebalik, oh nggak bisa, lalu itu harus dilepas. Karena kalau nggak, begitu aliran infusnya dijalankan, terbendung. Kan venanya lagi dibendung sama tourniquet. Akhirnya kalau mau buka, kalau mau cepat bukanya ya harus dipotong. Kalau enggak nanti harus kalau tidak harus dicungkit. Iya kalau pasiennya nggak gawat. Kalau dehidrasi berat harus segera digrojok. Gimana mau grojok orang masih di tourniquet? Ya mau ngomong kan dipotong. Itu kondisi realnya kalau di lapangan. Kalau kondisi di ujian
Keringat dingin keluar wes. Iki yo opo? Waktunya kan cuma 14 menit. Ya kan? 1 menit untuk baca soal. Efektif dalam cuma 14 menit. Nggak bisa. Ya. Kalau sudah kekunci, iki yo opo bukannya? Padahal dalam saat itu tanganmu yang sini lagi megangin infus. IC kanul. Mau dibuka? Nggak bisa. Ini kalau kamu lepas, repot. Ya, itu hati-hati. Jadi gampang-gampang nggak susah untuk yang ini. Warna apa dok? Terserah lah. Jangan mentang-mentang kamu mau masuk ke vena harus yang biru ya. Sobota banget itu. Nah, kita nggak perlu pinset, kita nggak perlu gunting. Cuman mungkin perlu plester. Plester nanti guntingnya untuk pakai plester ini ya. Udah mau habis, besok minta yang baru. Plasternya paling cuma butuh 1 sebenarnya kalau untuk yang infus. Kalau mau lebih aman sih 2. Ya, ambil yang panjang. Nanti kita untuk modifikasi. Kalau mau cepet, ini skill untuk di IGD penting banget. Ini pakai kukunya dijepit di sini, tarik cepet-cepet. Nggak perlu gunting. Nah, kita juga nggak perlu putus. Ini buat NGT. Campur sama yang kemarin soalnya bimbingan itu tadi. Bimbingan OSC. Nah, kapas alkohol biasa lah ya. Kapas alkoholnya lebih enak pakai mangkok. Kalau pakai ini agak-agak susah nanti. Nah, kenalan alatnya sudah, kita praktekkan. Yang infusnya belum ada. Gimana nih? Satu dong, ambil yang infus. Satu aja. Mau praktek 2 nggak cukup waktunya kan? Ini udah habis waktunya. Dah. Oke, sekarang pertama kita ambil dulu botol infusnya. Langkah-langkahnya, itu udah. Keluarkan selang infus, buka botol. Ini skip dulu. Sebenarnya dibalik juga nggak apa-apa. Jadi kalau keluarkan botol infus, selang infus ini dibuka ya. Ada tulisannya sobek di sini, dibuka, masukin ke bak instrumen. Masukin ke sini ya. Hati-hati jangan sampai ke senggol. Tutupnya juga. Oh iya, benar bukan tutupnya dia nih. Apalagi nih masukin ke sini. Ini ya alatnya ya. Ya Allah, saya lupa lagi. Jadi tentu pertama ya, inform consent tadi sudah. Habis inform consent, kalau dia setuju, cuci tangan, siapin alat. Kalau nggak setuju, sudah selesai. Itu kalau di klinik. Tapi kalau di OC pasti setuju kok. Kalau nggak setuju, selesai sihnya. Nggak. Iya tah. Nggak setuju dok. Oh ya sudah, alhamdulillah. Nggak ada OC. Pasangin bus. Wes. Harapannya gitu ya. Loh ya toh. Justru kamu salah kalau PS-nya nggak setuju tapi kamu pasangin bus. Maksa, nggak boleh. Terus yang ini ya. Ngarep tuh. Dibuka, terus taruh sini dulu. Nah, pasang apa lagi ya? Kasa kalau memang diperlukan dibuka, taruhnya di sini. Plaster tadi sudah. Nah, ini juga. Oke, yang pertama ini bisa dikeluarin dulu atau infusnya dipasang dulu tiangnya. Mending yang kamera ada yang megang deh, jadi mobile, lebih enak ngarahinnya. Kamu mau nyorot dari sana boleh, 3 kamera boleh, terserah. Ini kita sudah mulai prakteknya soalnya. Oke, ingat ya, ini aslinya ada segelnya, plastik, bahannya sama kayak gini. Buka dulu segelnya, kamu akan lihat di sini ada in, ada out. Sebenarnya nggak masalah mau nusuk di in apa di out, terserah mau yang mana. Karena ini keduanya adalah lubang dengan ketebalan karet yang lebih tipis dari yang lain. Jadi lebih gampang ditusuk. Cuman kalau secara teorinya, ya out ini untuk tempat keluarnya cairan. Nanti jadi kalau memang kamu pakai ini, maka nanti nusuknya ke sini, ke out. Yang ini itu untuk masukin obat, neurobion atau antibiotik, masuk ke situ juga nggak masalah. Lewatnya lewat yang ini. Cuman baik di sini atau di klinik nanti nggak bakalan diperhatiin itu. Dok, masangnya di in apa out dok? Nggak bakalan dilihat sama keluarganya pasien atau semua perawat, nggak bakalan. Nggak penting juga soalnya. Oke, jadi buka segelnya, taruh di atas.
Udah. Terus ini kapan kita pakai handphone? Sebenarnya kalau pakai pasang infus ini bekas kayaknya. Infus ini tuh bekas lagi. Bukan dah. Biarin lah. Ini nggak perlu handphone yang steril. Yang perlu pasang handphone steril itu mau masang NGT, mau masang kateter urin, itu karena kamu megang selang yang masuk ke tubuhnya pasien. Sedangkan ini yang masuk ke tubuhnya pasien cuma ini doang. Nah, yang masuk ke tubuh pasien itu pun sudah terlindungin. Iya bekas kabeh iki yo. Astagfirullah. Nemen apa bisa. Yes. Nah, terus apalagi yang kita siapkan ini. Nah, ini catatan ya. Kalau nanti praktek masih baru, nggak usah khawatir dia nggak ngalir. Pasti ngalir kalau masih baru. Cuman yang sering kali trouble nggak ngalir itu kalau pas ujian itu sudah pakai kedua kali, ketiga kali. Besok dicoba aja. Habis dipakai teman-teman, kamu coba lagi, kamu pakai lagi. Sering kali gagal ngalir. Nah, ada triknya nanti. Ya, tadi saya bilang ini nggak boleh dipegang, walaupun sudah pakai handphone ini jangan dipegang. Ini juga jangan dipegang bagian dalamnya. Kalau masih ada tutupnya nggak apa-apa. Dah, tutupnya jangan langsung dibuang, taruh sini aja dulu. Aslinya nggak semudah itu ya, karena ini bukan punyanya dia tuh, los. Aslinya harus dicabut. Dah, perhatikan, pastikan ininya kekunci, karena kalau nggak nanti dia langsung ngalir, banjir nanti di sini. Kunci dulu, langsung masukkan ke sana. Mana in apa out, terserahlah. Iya loh. Ya, nah ini chambernya harus keisi sama cairan, tapi nggak sesedikit ini juga, karena ini adalah seal untuk udara biar nggak masuk ke cairan ke selang infus. Masukin sedikit, sepertiga kayak separuh kayak, ya tekan aja. Iya, jangan disedot sini. Haus nanti. Garam kan NaCl. Dah, nah ini ya kalau baik di praktek maupun di ujian, di praktek ini kamu buka tapi jangan kencang-kencang. Ingat ya, bukanya sambil dipegang. Jangan ditaruh. Ini udah nggak steril lagi kalau kayak gini. Ini kemarin banyak nggak lulus OSC gara-gara ini. Ya, ini harus dipegang. Terus jalanin. Ini diputar pelan-pelan biar ini netas ya. Biar ini netas. Tuh. Jalan dia. Dok, lama banget dok. Cuman lihat nih ya, kalau dikencengin ya. Ada kemungkinan ada udaranya. Ya. Nah, setelah ini jangan ditaruh. Cek ada udaranya apa enggak. Ada kecil-kecil, sentil-sentil, gerak dia. Kalau dia gerak, dia lebih dekat ke sana, arahinnya ke atas. Plung, dia akan keluar. Terus cari lagi, ada lagi enggak? Ini basah. Ya. Nah, kalau di ujian, kamu harus ngecek. Ini aja. Walaupun clear kayak gini, nggak ada gelembungnya. Wah, bersih dok. Tetap harus dilakukan. Kan ujian. Gue memastikan kamu sudah memastikan udaranya nggak ada di selang infus. Aman sudah ya? Udah. Ini taruh di mana dok? Harusnya dulu pas ada tutupnya enak. Lebih safe dulu ya. Mau di sini, mau di mana, terserah. Kalau sekarang, yes. Ini lihat nih. Ini ada tempatnya. Bisa taruh di sini. Tuh. Ini fungsinya ada klipnya di sini. Ya. Kalaupun ini nggak ada tutupnya, seperti yang kemasan itu, udah. Ini tapi jangan terlalu panjang ya. Karena kalau panjang dia bisa belayar kemana-mana tuh. Pendek aja. Buat nyantolin doang. Dah, ini udah siap nanti dipasang. Pastikan cairannya sudah sampai ke ujung sebenarnya. Karena kalau enggak, ini berarti kita masukin udara nih ke venanya pasien. Makanya tadi dibuang sampai habis. Cuman jangan juga kayak kemarin, mungkin bengong atau apa ya. Udah banyak kita akhirnya keluar. Pasien belinya 500, dapatnya 400 atau 300, korupsi dokternya ya. Dibuang.
Sudah. Nah, kita tinggal ke pasiennya. Ke pasiennya. Pilih dulu penanya mau yang diambil yang mana, yang dipakai. Kalau di ujian enak, gampang. Ya. Prinsipnya tuh penanya 2 yang dipegang. 1, dia tidak dekat dengan persendian, karena kalau dekat dengan persendian, sebagus apapun penanya dia akan gampang ketekuk. Sehingga kanulnya akan ketekuk, buntu nanti cairannya. Oke, yang kedua nggak boleh bercabang. Kalau bercabang misalnya kayak gini ya, ini gini, ada yang ke sini, ada yang ke sini. Kamu masukin di sini nih, ini bisa resiko tembus ke sana, jadi agak jauh ke sini. Atau sebaliknya, dari sini 1 cabang 2 dia. Maka ini resiko nih, kalau kamu masukin di sini, seret bisa tembus ke sana. Ya, jadi harus vena yang lurus, tidak di sendi. Itu yang dipegang prinsipnya. Oke, sudah dapat ya. Pasang tourniquetnya. Kita mau di sini, jangan pasang tourniquetnya di sana. Jangan dihafal, pegang prinsipnya, pahami. Tourniquet tujuannya untuk membendung aliran darah vena, aliran darah balik dari ujung ke pangkal. Maka sedekat mungkin sama posisi sini biar gampang gelembung. Karena nanti alirannya itu tertahan, maka venanya akan gelembung. Itu tujuannya. Oke, maka sedekat mungkin. Karena di sini nggak mungkin kita tourniquet di sebelah pergelangan, di sebelah tangannya ya. Maka yang paling mungkin adalah di sebelah pergelangannya. Ya, langsung kencengin aja. Oke, genggam Pak ya, genggam Pak ya. Nah, ini terus kalau ada beberapa orang yang bilang tepuk-tepuk biar cepat gelembung. Itu teori doang. Gitu misalnya ya. Oh, udah ya. Disinfeksi. Kenapa saya milih ini? Ada lubangnya sudah sering dipakai. Pas ujian. Ya, karena udah pasti di dalamnya ada venanya nih. Sini juga ada. Di sini malah lebih besar, cuman jangan ambil yang di sini. Ingat? Sendi. Ini enak nih sebenarnya gede itu. Ini juga ada. Ya, kita ambil yang di sini. Kalau sudah disinfeksi, jangan dipegang lagi. Oh ya Allah, tapi sering kejadian di rumah sakit atau di puskesmas. Udah disinfeksi, kurang kelihatan. Udah pasang, salah. Kalaupun kamu tepuk, bukannya salah, tapi harus disinfeksi lagi. Ya, kenapa sih harus sampai gelembung? Biar pasti bisa masuk. Itu ya, sudah. Ini nggak perlu lagi, buang aja. Ambil deh. Oke, ini megangnya gini ya, jangan gini. Ya pokoknya yang lega artis. Ini nggak nyaman karena kegedean. Nah, ini jarumnya tuh kayak bambu runcing ya. Bagian bevelnya atau yang terbukanya itu ngadepnya ke atas. Biar pas masuk ini sakit juga sih namanya ditusuk ya. Tapi hukum fisikanya ada. Semakin kecil luas permukaan tekanannya akan semakin besar. Sehingga dengan gerak dikit itu sudah nembus. Tambah lagi ini udah tajam memang ya. Masuk nih ya. Awalnya kayak ada tahanan. Lama dus. Tuh. Ini kalau itu disambung sama sistem yang darah, ada tabungnya sih aslinya. Ini akan keluar darahnya di sini. Kalau sudah keluar darahnya, ini bisa dilepas. Pas nih. Terus. Ya, sudah. Nah, yang saya pegang ini yang warna pink, ini adalah kanulnya. Maka yang harus saya fiksasi adalah ini. Dok, saya lebih enak fiksasi pakai kanan. Yowes, mundur. Ini kamu dorong. Seenaknya aja lah pokoknya. Tapi yang jelas ini harus fix di tempatnya. Ya, pas lebih senang gini, dorong. Tuh. Ya, ini jangan langsung dilepas. Darahnya langsung muncrat nanti. Tekan dulu. Ini dibuang sini. Udah ya. Nah, ini nggak ada di checklist tapi. Kadang-kadang darahnya masih ada di dalam. Belum keluar. Sama seperti yang di ujung itu tadi. Ini ada kemungkinan udaranya ikut masuk ke vena. Jadi, usahakan darahnya sudah ada di ujungnya sini. Keluar sampai sini loh. Gitu ya. Sudah. Jadi agak benerin dikit sampai keluar
sampai netes 1 juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Sudah, ambil deh. Sorry. Ini masukin, tapi jangan ditekan. Gini ya, udah masuk, baru lepas. Ini difiksasi, baru ditekan. Nah, kalau kamu tadi melakukan kayak gini, langsung kamu tekan, nah ini bisa bengkok di sini. Jadi ini yang penting masuk dulu, ya. Darahnya kalau belum keluar paling ngerembes sedikit di situ di samping-sampingnya. Ini kamu tekan sini, fiksasi. Truk. Dah, jangan difiksasi dulu pakai plester. Ngalir apa enggak? Kayaknya enggak. Netes. Ya. Nanti belakangan ngitung tetesannya. Sudah. Ini tinggal difiksasi. Mana plester saya tadi? Oke. Kalau mau pakai yang plester 1, ya, ini tinggal di iniin. Yang perlu untuk difiksasi yang ini. Karena nanti kadang-kadang kita butuh melepas si selangnya. Kalau mau lebih fix, pakai yang cara standar yang 2. Jadi ini nanti belakangan. Ini kita masukinnya ke sini bawah. Oh iya, kalau memang sudah nggak perlu handphone lagi, ini bisa dilepas kok. Kalau nggak gini terus itu. Ya kan? Kamari-mari wes. Pas aja. Asli nanti di rumah sakit juga kayak gitu. Nah, ini bentuk kita nanti. Ya, karena kita mencegah biar dia nggak tarik keluar, maka fiksasinya ke sana. Hilangnya ke sana, bukan ke sini, tapi ke sana. Tuh. Ini ada 2 faktor. Plasternya jelek tuh, nggak nempel kan? Sama ini juga manekin. Mau plaster yang bagus kan kalau dimanekin. Nah, intinya begini. Baru 1 plaster lagi untuk fiksasi yang ini. Sini, set. Ya, hitung cairannya. Kalau di blok fisiologis ini, insya Allah cuma masang doang. Nggak sampai ngitung cairan. Nanti di blok patologi digestif, baru. Berapa tetes per menit butuhnya? Oh, dehidrasi berat, hitung. Berat badannya berapa. Itu nanti belakangan. Kamu nggak usah mikirin ke sana dulu sekarang. Cairannya pakai apa? Nanti di fisiologi ini nggak perlu dulu. Oke ya. Selesai? Jelas? Besok praktek. Besok praktek. Sudah ada pembimbing tutornya, cuman biar lebih efisiensi waktu, udah nggak usah iniin lagi sama tutornya, nggak usah dicontohin lagi, langsung praktek. Dok, saya mau praktek, dicek bener apa enggak. Gitu, waktunya terbatas, 100 menit soalnya. Dah, ada mau nanya? Selesai ya? Nih. Oh, tapi kan cabangnya ke sini. Ini yang lurus. Yang cabang tuh yang kayak gini. Ini ada 1, terus cabang 2. Maka kalau kamu masukin sini, bisa nyasar ke sana, nembus venanya. Gitu ya. Ini kemana kadang lurus. Kalau saya kiri sama kanan beda. Vena-vena superficial saya tuh yang kiri itu banyak yang lurus. Tapi yang ini nggak ada yang lurus, melengkung dia. Yang lurusnya tuh lihat ada di bagian bawah, profundus dia. Itu makanya tiap pasien nanti akan beda-beda. Kalau kiri kanannya gini semua, ya mau nggak mau naik ke atas. Cari yang lebih memungkinkan. Nah, ini bisa nih terus ini. Ya, cuman prinsipnya semakin ke atas itu sakitnya semakin terasa. Pasang. Tuh. Jelas ya? Ada lagi mau nanya? Hey. Itu nggak boleh sebenarnya. Kecuali, masih ya, mana tadi jarum saya? Kecuali jarumnya di bagian dalamnya sini ada penyaringnya, warna putih. Kemarin ada yang model kayak gitu. Jadi di sini ada penyaringnya, ada kastanya. Itu bisa, itu untuk mempercepat. Fisika lagi. Jadi kalau di sini kan ruangnya jadi vakum ya, netes, nggak ada udara masuk, tapi cairannya keluar, maka di dalam kondisinya sebenarnya lebih vakum daripada awalnya. Maka biar tetap tinggi tekanannya, tusuk bisa di atas, bisa di bawah. Cuma kalau di bawah biasanya agak susah, karena udaranya biasanya enaknya begini. Tusuk di atasnya, cus, sudah. Itu gerojoknya makan cepet banget. Biasanya kayak gitu kasusnya dehidrasi berat, dehidrasi sedang, atau memang butuh kejar-kejaran sama cairan.
nggak bisa ditentukan dengan gini doang. Tuh, nggak bisa cepet. Biar dia bisa serot itu ditusuk. Oh iya, saya lupa tadi ya. Kalau ternyata pas kamu ngeluarin cairan tadi nggak lancar, nggak jalan ya, udah dibuka penting gini, nggak netes misalnya ya, misalnya gini. Kamu buka, kok nggak netes, pencet aja. Ini kan ada tekanan. Itu kan memaksa cairannya ngalir, saat lama-lama pasti jalan. Nggak usah panik. Yang dulu-dulu masih panik karena nggak tahu caranya. Justru kalau ini habis, jangan sampai ini habis juga. Karena kalau nggak nanti udaranya masuk ke sini. Harus ulang dari awal lagi. Karena di sini ada udara, kamu ganti infusnya, berarti udaranya ikut ke sini nanti. Ini harus copot. Iya, ini harus copot. Harus copot. Tapi ininya, jangan kanulnya. Ini harus ada satu perawat yang bantu untuk nahan di sini. Sementara kamunya buang udaranya. Atau ngisi kembali sistem ini dengan cairan. Itu bagian dari KIE sebenarnya. Nah, udah ya. Setelah masang ini, kamu ngomong ke pasiennya atau ke keluarganya. Nah, ini jangan sampai habis ya. Kalau memang sudah sampai sini lehernya, cepat-cepat panggil perawatnya untuk diganti. Atau itu yang pertama. Yang kedua, kalau ternyata nanti mau pup atau mau pipis ke kamar mandi lah ya, kamar mandi, nggak masalah. Ini dibawa aja. Cuma ini hanya tangan kiri ya. Bawanya pakai tangan kanan, posisinya lebih tinggi daripada tangan kiri. Jangan dibawa sama tangan kiri juga. Darahnya keluar nanti. Darahnya keluar. Nanti kalau memang itu rawat inap di rumah sakit itu pasti di kamar mandinya ada tempat gantung infusnya kok. Gitu. Terus ini nggak boleh kotor, nggak boleh basah. Oke, gitu ya. Sudah. Kalau habis dan ininya juga habis. Selama ini masih ada cairannya, aman, ini nggak perlu dicopot. Kamu tinggal ya matikan, tol, terus dicabut, ambil yang baru, ganti, atur lagi cairannya berapa tetes per menit. Selama ini masih ada nih, karena nggak bakal ada udara masuk. Tapi udah kadung ini udaranya masuk ke sini, nggak bisa. Kamu tetesin cairannya, udah kadung ada udara di sebelah sini. Hei. Nggak ada. Bahkan kalau lagi kejar-kejaran sama dehidrasi, bisa pasang kiri kanan. Itu kita nggak pelajarin di sini. Itu di rumah sakit aja. Ke sini. Tinggal dibilas. Serot, ngalir ya. Darahnya akan masuk lagi. Agak susah kalau itu sudah kelamaan di sini. Sebagian sudah beku. Nggak kering, darah kering mah di luar. Beku. Ya, jadi mungkin sudah tersumbat. Kalau kayak gitu mau nggak mau lepas. Lepas, pasang infus ulang. Ya, tapi itu nanti di klinik lah. Ya. Cukup. Kita udah kelewatan banyak. Saya juga harusnya jam 2 praktek. Udah ya. Ini sudah jam... Oh, teman-teman yang di online ada pertanyaan nggak? Nggak ada ya? Oke. Tadi sudah saya bilang, teman-teman yang di sini, besok teman-teman di sini akan berbagi ke kelompok-kelompok CSL yang ada. Jadi bisa langsung dipraktekkan dan membantu teman-teman yang lain untuk mendemonstrasikan. Ini udah benar karena masih di dalam. Ini loh masih ada, nggak ada tutupnya. Baik, saya akhiri. Semoga bermanfaat. Ketemu